Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harits Fauji, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe dulu ini Harits Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, masih melanjutkan pembahasan tentang Dapodik ya teman-teman. Karena di Dapodik 2025.B ini ada pembaruan ya teman-teman terkait pengisian data ayah teman-teman di sini. Di poin yang pertama, pembaruan penambahan pemicu wajib ya teman-teman. Jadi wajib melengkapi data tahun lahir, pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan ayah atau wali jika kolom nama terisi. Nah di sini ada ya teman, pendidikan ayah atau wali jika kolom nama terisi. Nah di sini ya teman-teman. Jadi di Dapodik 2025.B ini kita wajib mengisi data ayah, terutama tahun lahir, pekerjaan, penghasilan, dan NIK ya teman-teman. Di sini tidak tercantumkan di NIK-nya. Karena kenapa? Teman-teman bisa dicek nanti di menu validasi ya teman-teman, di menu peserta didik. Nah di sini ya teman-teman, banyak yang mengalami di data saya itu dengan nama anak sekian harap menginputkan pendidikan ayah dengan benar. Berarti saya belum menginputkan data ayah, ada yang kurang ya teman-teman tentang pendidikan. Nah ini ada juga NIK juga yang belum saya isi, tahun lahir ayah belum diisi, ada juga ya NIK, kebanyakan NIK ya teman-teman. Nah di sini juga ada NIK wali karena siswa ini mempunyai wali, ayahnya sudah meninggal jadi digantikan dengan walinya. Nah di walinya ini saya belum mengisikan NIK-nya. Nah teman-teman, di sini masih warning ya teman-teman. Di sini statusnya masih warning. Jadi kalau warning gini, kita masih bisa melakukan sinkronisasi. Tapi di dalam kurung sini ada keterangan tahun ajaran baru akan mengalami invalid, akan menjadi invalid. Nah mungkin di Dapodik 2005.B ini kita masih diberi kesempatan untuk mengisi ya teman-teman, dan masih diperingati untuk warning. Dan di tahun ajaran baru, berarti di tahun 2025-2026 kita harus mengisinya, wajib mengisinya. Kenapa? Karena kalau tidak mengisinya, nah, pendidikan ayah, NIK, tahun lahir akan mengalami invalid. Kalau invalid di sini kita tidak bisa sinkronisasi, kita tidak bisa mengirimkan data ke pusat, apalagi tahun ajaran baru berkaitan dengan dana BOSP ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita tidak sinkronisasi, data kita tidak bisa kirim ke pusat, data BOSP kita tidak bisa terdata ya teman-teman, berapa siswa di sekolah kita untuk tahun anggaran 2026 ya teman-teman. Jadi kita masih diberi kesempatan kurang lebih 6 bulan untuk mengisi kelengkapan data ayah, entah itu pendidikannya, NIK-nya, tahun lahirnya, dan lainnya. Nah ada beberapa kasus ya teman-teman yang saya temui. Nah di sini warning NIK ayah di Dapodik ini saya rangkum dari beberapa pertanyaan di grup, di kolom komentar. Yang pertama, ayah sudah meninggal. Kalau teman-teman siswanya ayahnya sudah meninggal, nanti tinggal diisi ayah, atau kita pilih ayah sudah meninggal. Itu mudah ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengisi namanya, tidak perlu mengisi NIK-nya, tahun lahirnya. Ini poin pertama, mudah ya teman. Kalau memang benar-benar ayahnya sudah meninggal. Berdasarkan ini ya teman-teman, di Dapodik official ada yang bertanya. Kita perbesar dulu. Data ayah kandung meskipun sudah meninggal tetap bisa diisi. Jadi kalau memang ayah kandungnya sudah meninggal, nanti kita pilih sudah meninggal. Dan namanya tidak perlu diisi ya teman-teman. Nah di sini kalau tidak salah ini namanya tidak diisi. Nanti kalau diisi ada masalah lagi ya teman-teman, nanti kita bahas deh, kita langsung tutorialkan. Terus yang kedua, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Minda, mau tanya dan minta solusi. Sekarang kan warning NIK ayah, kalau ayahnya sudah meninggal gimana? Sedangkan di kakak sudah dikeluarkan karena ibunya sudah menikah lagi, terima kasih. Kalau nggak ada datanya nggak perlu diisi. Nah di sini teman-teman kita garis bawahi, kalau nggak ada datanya nggak perlu diisi, kalau ada datanya dilengkapi. Jadi kalau emang ayahnya sudah meninggal, berarti datanya sudah tidak perlu diisi, dengan catatan dipilih
di sininya ayah sudah meninggal ya teman, pekerjaan ayahnya sudah meninggal, baru nanti tidak ada warning terkait nik ayahnya, tahun lahirnya, pendidikan ayah dan lainnya. Nah itu ya teman-teman untuk yang poin pertama. Untuk yang poin kedua, orang tua sudah bercerai. Nah ini teman-teman berarti kan sudah pisah teman-teman, ibu dan ayahnya. Jadi tidak satu kakak lagi dengan ayahnya. Nah ini ya teman-teman. Nah di sini statusnya ayahnya masih hidup ya teman-teman. Ayahnya masih hidup. Jadi cerai ya karena cerai, tapi bukan cerai mati, tapi ayahnya masih hidup. Nah berarti kan data ayahnya masih bisa dicari ya teman-teman. Nah ini diharapkan teman-teman dari sekarang, karena kan nanti di tahun ajaran baru akan invalid. Jadi teman-teman silahkan dicari data ayahnya. Walaupun sudah bercerai, ayahnya masih hidup kan masih bisa dicari. Entah itu dari KTP ayahnya, di KTP ayah kan ada nicknya. Nah segera dicari ya teman-teman, karena masih ada waktu kurang lebih 6 bulan untuk mengisi nick ayahnya ya teman-teman. Pekerjaan ayahnya, tahun lahirnya, karena kan ada di nicknya teman-teman. Silahkan teman-teman dicari. Ini kan masih bisa dicari teman, ditelusuri. Entah itu bertanya ke orang tuanya, ke ibu anaknya, silakan dicari karena tahun depan akan invalid. Terus yang ketiga ada bertanya lagi, bagaimana kalau hanya ada data ibu saja? Jadi di kakaknya itu hanya ada ibu saja, di aktenya hanya data ibu saja. Mungkin teman-teman banyak yang mengalami seperti ini ya teman-teman. Sedangkan sekarang di Dapodik sekarang harus diisi data ayahnya, namanya, nicknya, dan yang lainnya. Nah saran saya silahkan komunikasikan dengan orang tuanya. Kenapa? Karena pendataan harus ada nama ayah dan nicknya. Jadi teman-teman harus komunikasikan dengan orang tua si siswanya, terutama ibunya. Kok gimana nih data orang tuanya, terutama data ayahnya, kan pendataan itu harus wajib diisi ya teman-teman. Karena kan kalau tidak diisi akan warning, kalau sekarang akan warning, tapi tahun depan akan invalid. Jadi dari sekarang komunikasian teman-teman, harus ada nama ayahnya, wajib ya teman-teman. Dari sekarang diwajibkan sajalah, daripada nanti tahun depan invalid akan masalah. Jadi silakan teman-teman komunikasikan kalau hanya data ibunya saja. Ya teman-teman komunikasikan dengan orang tua. Gimana nih nanti, karena kan pendataan ini wajib diisi ya Bapak Ibu. Jadi saya minta nama ayahnya dan nicknya dan yang lainnya, karena kan pendataan ya teman-teman. Jadi wajib diisi. Silahkan teman-teman komunikasikan dari sekarang. Nah terus yang keempat, karena sudah cerai, terus hanya ibu sudah cerai, hanya ada nama ayah sambungnya. Nah komunikasikan juga ya teman-teman dengan orang tuanya. Jadi start yang keempat, hanya ada ayah sambung saja, ayah kandung tidak bisa dikontak. Silahkan komunikasikan dengan orang tuanya dan anaknya. Jadi yang diisi hanya data ayah sambung. Nah ini ya teman-teman, saya belum tahu boleh atau tidak kalau yang diisi di Dapodiknya itu data ayah sambungnya. Saya belum tahu boleh atau tidak. Kalau emang si orang tuanya, si ibunya yang diisi ayah sambung saja deh, nggak perlu orang tua atau ayah kandungnya saja, karena saya tidak punya kontak karena ada masalah dan yang lain. Silakan teman-teman komunikasikan dulu dengan ibunya, dengan orang tuanya, boleh atau tidak mengisikan ayah sambung. Terus mengizinkan nggak? Saya belum tahu boleh atau tidak diisi ayah sambung. Terus kalau emang boleh, masalah nggak dengan orang tuanya atau anaknya kalau yang diisi ayah sambungnya tidak dengan ayah kandungnya? Silakan teman-teman komunikasikan dari sekarang, masih ada waktu kurang lebih 6 bulan, karena di tahun depan akan mengalami invalid ya teman. Kalau tahun depan teman-teman baru mengurusnya, takutnya nanti invalid, tidak bisa sinkronisasi, data tidak bisa dikirim ke pusat, terutama tentang dana BOSP teman-teman. Berdasarkan tahun ajaran baru, cut off Dapodik itu di tanggal 31 Agustus. Kurang lebih teman-teman hanya sebulan untuk mengurusi data ayah ini. Kalau teman-teman yang warningnya cuma sedikit, mudah ya teman-teman. Kalau warningnya banyak, nah teman-teman harus diurus dari sekarang aja ya teman-teman. Nah sekarang di Dapodik masih warning, tahun depan akan invalid. Benar kan ya teman-teman? Saya infonya dari ini ya teman-teman, tahun ajaran baru akan invalid. Oke, saya contohkan salah satu di siswa saya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, Arya ini ternyata setelah saya telusuri, saya cek lagi datanya, ternyata ayahnya sudah meninggal. Oke, kita ke menu peserta didik. Ke peserta didik, kita cari siswanya Arya.
Nah, ini siswanya, kita klik, kita ubah. Data saya blur ya teman-teman karena privasi. Kita tarik ke bawah, kita ke data ayah. Nah ya teman-teman, sebelumnya saya isi karena saya belum cross check. Ternyata setelah saya cross check, ternyata orang tuanya itu, terutama ayahnya, sudah meninggal ya teman-teman. Nah, berdasarkan yang di sini ya teman-teman. Nah, kalau data ayah kandung sudah meninggal, ya diisi aja sudah meninggal di pekerjaan ayahnya. Oke, kita di sini kita pilih sudah meninggal. Oke, kita pilih, otomatis kan penghasilan ayahnya sudah tidak berpenghasilan teman-teman karena kan sudah meninggal. Oke, kita klik simpan. Di sini oke, tunggu dulu, masih proses. Kita klik simpan. Nah, di sini saya sudah mengisi sudah meninggal ya teman-teman. Oke, kita coba klik simpan dulu. Oke, kita balik lagi validasi apakah sudah berubah. Ini ya teman-teman. Nah, ini kita refresh. Di sini 15 ya teman-teman warningnya. Nah, masih ada ya teman-teman. Ternyata ketika saya pilih sudah meninggal, warningnya masih ada. Coba kita balik lagi ke Ustadz Didik. Coba kita hapus nama ayahnya ya teman-teman. Kita hapus nama ayahnya. Tahun lahirnya kita hapus juga. Oke, kita klik simpan. Kita balik lagi ke validasi lokal. Kita refresh di sini ya teman-teman. Lihat warningnya 15. Ini ya teman-teman peserta didiknya. Kita refresh. Nah, ketika saya hapus nama ayahnya, warningnya berkurang ya teman-teman. Nah, ini tidak ada nama yang bersangkutan yang tadi, sudah terhapus warningnya. Jadi teman-teman, ternyata ketika kita sudah memilih sudah meninggal, nama ayahnya dihapus saja karena kan sudah meninggal. Karena kalau kita tetap mengisi nama ayahnya masih warning. Jadi nama ayahnya harus dihapus saja ya teman-teman berdasarkan yang di sini ya teman-teman. Nah, di sini sama pertanyaan yang tadi juga sama aja ya teman-teman. Kalau nggak ada datanya nggak perlu diisi, kalau ada datanya lengkapi berarti ya teman-teman. Jadi nama orang tuanya kita hapus saja. Oke, kita close, kita ke validasi lokal dulu. Coba saya akan mengisi salah satu. Nah, ini ya teman-teman. Oh, bukan nama siapa ya. Kita cek dulu karena ini emang saya belum ngecek lagi. Ternyata sekarang ada warning. Jadi saya harus mengisinya dulu, nik, pekerjaan ayah, tahun lahirnya dan yang lainnya. Saya cek dulu siapa yang saya akan isi ya. Fakihah, harap mengisi nik ayah dengan bunga, tahun lahir. Oke, saya akan isi dia itu teman-teman yang ini ya teman-teman, Fakihah. Oke, kita ke peserta didik. Kita close yang ini. Kita hapus Fakihah. Ini kita klik namanya. Klik ubah. Kita langsung tarik ke bawah, data saya blur ya teman-teman. Nah, ini nicknya saya isi dulu. Kayak udah kopas yang tadi. Di sini tahun lahir ayahnya 1972, pendidikan ayahnya S1. Oke, gajinya juga gede, di atas 2 juta. Kita klik simpan. Oke, nah di sini ada peringatan ya teman-teman. Gagal menyimpan, mohon diisi form dengan benar, file yang salah ditanda dengan kotak merah. Nah, di sini kenapa?
tahun lahir ibu kita harus isi, kita tarik ke bawah dulu tahun ibu. Nah, tahun lahir ibu juga harus diisi ya teman-teman. Nah, di sini lihat 1975. Oke, nah di sini saya mengklik ya data walinya, padahal tidak ada wali, saya klik tidak. Oke, kita klik simpan. Baru tersimpan ya teman-teman datanya. Kita balik lagi ke validasi lokal. Kita refresh. 14 ya teman-teman, lihat dicek 14 warningnya. Sekarang berubah jadi 12 ya teman-teman, tadi karena saya sudah mengisi nicknya dan sudah mengisi tahun lahir ayahnya. Silakan teman-teman lakukan hal sama, entah apa itu warningnya di mana, entah pendidikan ayahnya, nicknya atau yang lainnya, segera teman-teman diisi karena sekarang masih warning. Berdasarkan dalam kurung ini tahun ajaran baru akan menjadi invalid. Silahkan teman-teman diurus dari sekarang, di cross check dari sekarang, komunikasikan dengan orang tuanya agar nanti di tahun ajaran baru teman-teman tidak mengalami invalid, terutama pendataan ayah ya teman-teman, data ayah. Oke, itu saja informasinya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengerjakan terkait warning data ayah teman-teman. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini Harith Fauzi, nyalakan loncengnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.